Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul mubarak, syahrun unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirin kiram, jamaah salat subuh azakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Tiada untaian kata yang paling indah di subuh hari yang penuh dengan berkah ini selain ucapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hal mana tentunya hanya karena atas nikmat dari Allah kita masih sama-sama dapat melaksanakan aktivitas rutin kita. Mudah-mudahan niat yang tulus, niat yang ikhlas dalam melaksanakan seluruh aktivitas ini kita berharap agar diabadikan oleh Allah sebagai catatan amal soleh buat kita dan sekaligus menjadi bahan perbekalan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam tercurah limpahkan pada uswah dan qudwah hasanah kita habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga tercurah limpahkan juga buat kita umatnya yang senantiasa istiqamah mengikuti ajarannya, dan tentunya kita semua berharap bisa berjumpa dan memperoleh syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat azakumullah. Alhamdulillah di subuh hari yang penuh dengan berkah ini kita termasuk orang-orang yang sangat-sangat beruntung, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa salat fajar atau salat subuh adalah langsung disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini Allah menatap kita dengan penuh kasih sayang. Allah menatap kita dengan penuh rahmatnya. Allah memberikan ampunannya kepada kita karena kita terpilih di antara sekian banyak orang-orang yang mampu menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah. Sehingganya siapapun mereka yang selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah, fala khaufun alaihim wa lahum yazanun. Tidak perlu resah, tidak perlu gelisah. Kenapa? Raka'atainil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Dunia dengan segala isinya kita sudah genggam. Apalagi yang harus kita risaukan? Apalagi yang harus kita gelisahkan? Ditambah lagi jaminan begitu banyak diberikan kepada mereka yang mampu melaksanakan sholat subuh. Barang siapa yang mampu menunaikan sholat subuh berjamaah, Allah akan memberikan perlindungan kepadanya. Sehingganya kita tidak perlu takut, karena Allah hadir untuk melindungi kita semua. Sehingganya mari sama-sama dalam situasi dan kondisi apapun kita jaga sholat subuh berjamaah kita. Inilah ciri dan karakter orang-orang yang terbebas dari sifat-sifat kemunafikan. Karena orang-orang munafik begitu berat untuk bisa melaksanakan sholat subuh dan begitu berat untuk melaksanakan sholat isya. Dan alhamdulillah hari ini Allah ringankan kaki kita untuk bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Hadirin wal hadirat azakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah membagi manusia menjadi 3 kelompok besar. Surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 20 telah mengabadikan tentang 3 karakter manusia. Ayat 1 sampai ayat kelima ini bercerita tentang karakter orang-orang beriman. Ayat 6 dan 7 bercerita tentang karakter orang-orang kafir. Ayat 8 sampai ayat ke-20 bercerita tentang karakter orang-orang yang munafikun. Termasuk di dalamnya juga ada 3 golongan besar manusia, sikap mereka terhadap datangnya bulan Ramadan. Tinggal nanti kita melihat kita ini tergolong yang mana.
Kalau Al-Baqarah tadi kita katakan ayat 1 sampai ayat 5 bercerita tentang karakter orang-orang beriman. Lalu bagaimana orang-orang beriman sikapnya terhadap Ramadan. Kemudian yang kedua ayat 6 dan ayat 7 bercerita tentang karakter orang-orang kafir. Bagaimana sikap orang-orang kafir terhadap Ramadan. Dan yang ketiga ayat 8 sampai ayat ke-20 bercerita tentang karakter orang-orang yang munafik. Bagaimana sikap orang munafik terhadap Ramadan. Kalau kita perhatikan, orang-orang beriman ketika dia mendengar akan datangnya bulan Ramadan, betapa bahagianya, betapa bergembiranya, betapa senangnya. Bahkan sebelum datang Ramadan pun kita sudah berharap, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Kita ingin berjumpa dengan bulan Ramadan itu sudah kita utarakan kepada Allah Subhanahu wa taala sejak kita memasuki bulan Rajab. Dengan doa dan ikhlas, doa dan tulus kita minta kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Sehingga hanya orang-orang beriman sajalah yang memiliki kebahagiaan, yang memiliki kegembiraan ketika akan datangnya bulan Ramadan. Nah, tinggal masalahnya ketika Ramadan sudah ada di tengah-tengahnya, ketika dia sudah berada di bulan Ramadan, akan dia apakan bulan Ramadan tersebut. Ini nanti akan menghantarkan kualitas orang beriman juga ada 3. Yang kedua, sedangkan orang-orang kafir sikap mereka ketika datang bulan Ramadan sawaun alaihim, sama saja. Buat orang-orang kafir Ramadan atau bukan Ramadan sama-sama saja, tidak ada bedanya sama sekali. Dan orang-orang munafik sikap mereka terhadap Ramadan adalah berpura-pura. Pura-pura rindu, pura-pura ingin bertemu dengan Ramadan, pura-pura bahagia, namun di hatinya ada keresahan, ada kegelisahan. Yang dia kerjakan hanya menghitung kapan Ramadan segera berakhir. Sedangkan orang-orang yang beriman, dia berharap agar Ramadan selamanya, 1 tahun penuh adalah Ramadan. Dari 3 pembagian ini kita termasuk yang mana ini, Pak? Apakah yang termasuk berpura-pura dengan datangnya bulan Ramadan, berpura-pura bahagia, berpura-pura bergembira, sementara di hati kita ada keresahan, sementara di hati kita ingin agar Ramadan segera apa? Segera berlalu. Udah nggak enak bangun sahurnya, sudah nggak enak sholat tarawihnya, sudah nggak enak makan di siang harinya, semuanya ingin kembali normal seperti biasa. Nah, inilah pembagian 3 kelompok manusia besar dalam menghadapi bulan Ramadan. Tentunya kita berharap kita masuk golongan yang pertama, orang-orang yang beriman. Kemudian Imam Al-Ghazali juga telah membagi bahwa di antara orang-orang yang beriman, sikap mereka dalam melaksanakan saum Ramadan juga terbagi menjadi 3. Tinggal nanti kita termasuk golongan yang mana dari 3 golongan ini. Yang pertama, ada orang yang melaksanakan saum Ramadan, nilainya adalah saumun amun. Puasanya biasa saja. Sebagaimana puasa dilaksanakan, dikerjakan oleh kebanyakan manusia. Puasanya umum. Puasa yang umum yang bagaimana, Pak? Puasa yang umum itu puasa yang mampu menahan lapar, menahan haus, menahan lapar, tidak bersetubuh di siang hari, itu saja. Yang penting puasanya tidak batal sehingga dia tidak perlu bayar qada. Puasa yang model begini terkategori puasa yang apa? Amun, yang umum, yang rata-rata dikerjakan oleh kebanyakan manusia. Yang kedua, naik lagi kualitasnya, bukan hanya amun tapi khasun. Kualitas puasanya sudah naik kepada yang apa? Khusus. Di mana dia bukan hanya berpikir untuk mampu menahan dirinya untuk tidak makan dan minum di siang hari dan hal-hal yang membatalkan puasa lainnya, namun dia pun sudah mampu meningkatkan kualitas dirinya untuk tidak menghilangkan, untuk tidak membuat cacat pahala puasanya. Jangan sampai puasanya tidak batal namun tidak ada apanya? Tidak ada pahalanya. Nah, orang yang khusus ini, mereka bukan hanya berpikir agar tidak batal puasanya, tapi bagaimana caranya agar tidak batal pahala puasanya. Dari hal-hal apa? Bukan hanya dari hal-hal menahan diri dari
perkara haus dan lapar saja, tapi dia juga sudah mampu menahan perkara dirinya dari hal-hal yang membatalkan, yang menghilangkan pahala puasa. Ada di antaranya al-kadzib, dusta. Kemudian al-ghibah, ngomongin orang, ngerumpi. Kemudian apa lagi? Namimah, adu domba, bazar dan sebagainya. Kemudian apa lagi? Yaminul kadzib, sumpah palsu. Kemudian apa lagi? An-nadhur bis sahawat, memandang dengan penuh syahwat. Nah, yang kualitas nomor 2 ini sudah mampu dari ini. Sudah mampu mengendalikan dirinya selama dia melaksanakan saum Ramadan. Dia tidak berdusta, dia tidak ghibah, tidak ngomongin orang, dia juga tidak ngadu domba, dia juga tidak sumpah palsu, dia juga sudah tidak apa lagi? Tidak melihat sesuatu dengan penuh syahwat. Hanya sebatas itu gitu. Jadi kalau yang pertama berpikir bagaimana puasanya tidak batal, dia nggak berpikir bagaimana kalau pahala puasanya hilang. Yang penting puasa saya nggak apa, nggak batal. Sehingganya dia sedang berpuasa masih bohong, masih dusta, masih ngomongin orang dan sebagainya. Yang kedua, di samping dia mampu menahan dirinya untuk tidak batal puasanya, dia juga sudah mampu menahan dirinya untuk tidak tercoreng, untuk tidak ternoda pahala puasanya dengan 5 hal yang membatalkannya tadi. Dia tidak berdusta, kemudian dia tidak berghibah, dia tidak ngadu domba, dia tidak sumpah palsu, dan tidak melihat sesuatu dengan syahwat. Kualitas yang nomor 3 adalah kualitas yang apa? Khasunil khas, khusus dan lebih khusus lagi. Ini kualitas puasa yang paling tinggi. Yang model mana yang khasun bil khusus itu? Mereka adalah orang-orang yang mampu berpuasa, mampu menahan dirinya dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, dari perkara-perkara yang membatalkan, yang menghilangkan nilai pahala puasanya, dan juga mampu mengisinya dengan hal-hal yang positif. Jadi bukan hanya menahan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia mampu mengisinya. 1 bulan full dia isi dengan hal-hal yang positif yang bisa mengarahkan dia sampai kepada tujuan takwa, sampai kepada tujuan saum Ramadan. La'allakum tattaqun. Paling tidak ada 5 atau 6 amal-amal yang memang mesti dikerjakan. Dan ini merupakan amal-amal spesial yang memang ada di bulan Ramadan. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana Allah wajibkan atas umat-umat terdahulu agar kamu bertakwa. Sehingga jelas orang beriman ketika di bulan Ramadan berpuasa. Ayat ini sangat gamblang. Siapapun orangnya yang berada di bulan Ramadan kemudian dia tidak berpuasa, bukan orang beriman. Dengan alasan apa? Kecuali sakit atau musafir. Apabila dia tidak sakit, dia tidak musafir, dengan sengaja dia tidak berpuasa, keimanannya diragukan. Kenapa diragukan? Allah panggil hanya untuk orang-orang beriman. Hai orang-orang beriman, diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian yang aku beriman tapi dipanggil oleh Allah tidak berpuasa, maka diragukan keimanannya. Bahkan akhirnya apa kata Rasulullah SAW? Man aftara yawman min syahri Ramadan bighairi ruhsatin wala maradin lam yaqdi anhu sauma dahru kullu wa in samahu. Barang siapa yang sengaja makan di siang hari pada bulan Ramadan, dia tidak musafir, dia tidak sakit, tapi sengaja dia makan di siang hari pada bulan Ramadan, kemudian dia ingin menebus dosanya dengan cara berpuasa seumur hidupnya, tidak akan tertebus. Perintah Allah diapain? Dipermainkan. Maka amal yang paling mulia di bulan Ramadan setelah kita melaksanakan salat dan sebagainya, yang paling mulia satu adalah siang harinya kita berpuasa. Kemudian wasanantu qiyamahu, Rasulullah SAW perintahkan kita untuk sholat pada malam harinya. Maka barang siapa berpuasa di siang harinya, kemudian sholat tarawih pada malam harinya, dilandasi imanan wahtisaban, dilandasi dengan keimanan dan karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, akan keluar ia dari dosa-dosanya bagaikan 1 hari ia terlahir dari rahim ibunya. Dengan catatan siangnya dia berpuasa, malamnya dia qiyamul lail.
Ini satu paket yang hanya ada bulan Ramadan, tidak ada pada bulan-bulan lain. Saum Ramadan hanya ada di bulan Ramadan. Salatul tarawih hanya ada juga di bulan Ramadan. Maka barang siapa yang menyepelekan dua amal ini, diragukan keimanannya. Nah, ini pun dua paket yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita ditetapkan saumnya 30 hari, mau tidak mau tarawihnya berapa lama? Tarawihnya 30 malam. Kita bisa lihat masjid-masjid, musola-musola kita, baru malam ke-10 semalam. Apakah sama dengan malam pertama? Sudah banyak apa? Jadi paketnya udah nggak apa, Pak? Udah nggak sepaket lagi nih, udah banyak berkurang paketannya. Masih saum Ramadan masih, tapi tarawihnya sudah mulai diapain? Sudah mulai diabaikan. Ini bermasalah, Pak. Perkara dia kerjakan berjamaah ataupun dia kerjakan di rumah tidak masalah. Yang masalahnya adalah paket yang memang hanya ada di bulan Ramadan sudah diapain? Ditinggalkan. Nah, ini tidak terkategori yang apa? Saumun apa? Khasun lil khawas. Kenapa? Karena yang khasun lil khawas adalah mereka yang sanggup menahan dirinya dari perkara yang membatalkan puasa, dari perkara-perkara yang menghilangkan pahala puasa, namun juga mampu mengisinya. Dengan apa? Dengan nilai tambah yang memang hanya ada di bulan Ramadan yang sangat mulia. Satu, siangnya dia berpuasa, malamnya dia qiyamul lail, salatul tarawih. Dengan apa lagi diisinya? Syahrul Ramadan, syahrul unzila fil Quran. Maka hari-harinya diisi dengan apa? Dengan tilawatil Quran. Luar biasa bacaan Quran kita di bulan Ramadan. Hari-hari biasa kita baca Al-Quranul Karim 1 huruf pahalanya 10. Di bulan Ramadan Allah lipat gandakan sampai 100 sampai 700 kali lipat gandanya. Ganda kebaikannya. Alif Lam Mim. Di hari-hari biasa kita hanya mendapat 30 kebaikan. Alif Lam Mim, di bulan Ramadan kita bisa mendapat 700 kali kebaikan. Maka mari sama-sama kita isi hari-hari kita dengan apa? Dengan tadarus Quran. Dengan apa lagi? Dengan sedekah. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan. Namun dia lebih memperlihatkan kedermawannya justru di bulan apa? Di bulan Ramadan. Rasulullah orang yang paling dermawan, tapi di bulan Ramadan lebih apa lagi? Lebih dermawan lagi. Diperintahkan kepada umat untuk memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Sampai-sampai ada orang-orang miskin datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami tidak memiliki apa-apa untuk bisa kami sedekahkan. Lalu apa kata Rasulullah? Bersedekahlah kamu, meskipun hanya dengan segelas air dan 1 buah korma. Karena sesungguhnya dengan sedekah itu pahalanya akan kamu terima sebagaimana orang melaksanakan saum Ramadan. Walaupun hanya dengan segelas air 1 buah korma. Saking apanya? Diperintahkannya sedekah di bulan Ramadan. Lalu apalagi? Silaturahim. Silaturahim juga merupakan amal yang mesti diperbanyak di bulan Ramadan. Karena silaturahim yang diselenggarakan, silaturahim yang dilaksanakan sangat faidah, sangat memiliki keutamaan yang luar biasa. Bahkan ini karakter dari orang-orang beriman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Barang siapa beriman kepada Allah, beriman kepada akhir, hendaklah memperbanyak silaturahim. Dan ada ancaman yang besar bagi mereka yang memutuskan tali silaturahim. La tadkhulul jannah man qati'atar rahim. Tidak akan masuk surga orang yang sengaja memutuskan tali silaturahim. Lalu apalagi yang diperintahkan Rasulullah SAW? Yang diperintahkan Rasulullah SAW adalah perbanyak olehmu berzikir. Wabil khusus zikir yang memang dituntun oleh Rasulullah SAW. Yang zikir ini dengan 4 kalimat, 2 kalimat akan mendatangkan keridhaan Allah dan 2 kalimat lagi akan sangat kamu butuhkan. Zikir apa yang diperbanyak di bulan Ramadan? Yang dengan zikir itu 2 kalimat akan sangat kita butuhkan, 2 kalimat lagi akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa zikirnya? Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika minan nar. Fastaghfiru alaih. Perbanyaklah olehmu, perbanyaklah olehmu. Hadirin rahimakumullah, dari uraian singkat ini
Insya Allah dari tiga kelompok besar kita termasuk kelompok orang-orang beriman. Dari kelompok orang-orang beriman ada tiga tingkatan. Ada yang umum, ada yang khusus, dan ada yang khusus dan khusus lagi, VIP. Kita termasuk yang mana, Pak? 10 hari yang sudah kita laksanakan ini termasuk yang kelompok yang mana kita nih? Apakah 10 hari ini kita terbebas dari kadzib, dusta? Apakah 10 hari ini kita terbebas dari ghibah? Apakah 10 hari ini kita terbebas dari namimah? Apakah 10 hari ini kita terbebas dari apa? Sumpah palsu. Apakah 10 hari ini kita terbebas dari apa? Melihat dengan syahwat. Apakah 10 hari ini hari-hari yang diantaranya kita isi dengan saum Ramadan, tidak bolong sampai tadi malam ke-10? Tidak ada satu hari pun yang berlalu tanpa di dalamnya kita tidak isi dengan tilawatil Quran atau tadarus Quran. Apakah 10 hari ini kita setiap harinya bersedekah? Apakah 10 hari ini kita setiap harinya berzikir? Apakah 10 hari ini senantiasa kita silaturahim? Inilah yang akhirnya kenapa Rasulullah SAW hanya dengan beberapa kali melaksanakan saum Ramadan sampai kepada tujuan dari disyariatkannya saum Ramadan. Rasulullah SAW selama hidupnya berapa kali Pak melaksanakan puasa Ramadan? Selama hidupnya berapa kali melaksanakan puasa Ramadan? Ada yang tahu? Perintah saum Ramadan turun tahun kedua setelah beliau hijrah. Tahun kedua setelah beliau hijrah. Kemudian beliau wafat tahun ke-10 bulan Rabiul Awal. Artinya di bulan ke-10 Rasulullah belum sempat bertemu dengan bulan apa? Dengan bulan Ramadan. Kalau kita hitung bulan kedua, bulan ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9. Berapa kali Pak? 8 kali. Ya. Rasulullah SAW dan para sahabat ya, yang bersama dengan Rasulullah saat itu, Rasulullah hanya melaksanakan saum Ramadan 8 kali. 8 kali melaksanakan saum Ramadan, targetnya la'allakum tattaqun tercapai. Kita sudah berapa kali melaksanakan saum Ramadan seumur hidup kita, Pak? Masya Allah, berpuluh-puluh kali, Pak. Anda mungkin sudah hampir 45 kali melaksanakan saum Ramadan. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah saum Ramadan yang kita laksanakan selama ini sudah mampu menghantarkan kita sampai kepada targetnya la'allakum tattaqun, menjadi hamba yang bertakwa, atau justru semakin jauh dari nilai-nilai ketakwaan? Puasa yang model mana yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW sehingganya hanya dengan 8 kali melaksanakan saum Ramadan sampai pada ketakwaannya? Lalu puasa yang model mana yang kita kerjakan sehingga berpuluh-puluh kali kita tunaikan, kita kerjakan, tapi belum mampu menghantarkan kita sampai kepada orang yang bertakwa? Ini PR besar buat kita, sehingga setiap tahunnya kita mampu meningkatkan kualitas dari puasa kita, Pak. Jangan sampai dari tahun ke tahun puasa kita hanya apa? Umum. Itu saja. Kebanyakan orang. Jadi nilai puasa kita nggak pernah apa? Nggak pernah ada peningkatan, nggak pernah ada naik derajatnya. Nah, oleh karenanya, mumpung baru 10 hari, mari sama-sama kita tanamkan pada diri kita. Jangan-jangan ini puasa yang apa? Ini puasa terakhir yang saya kerjakan. Maka seumur hidup saya, Ramadan ini harus lebih baik daripada Ramadan yang telah saya jalankan selama ini. Kenapa? Bisa jadi inilah Ramadan terakhir. Saya akan berpuasa dengan puasa sebaik-baiknya, sebagaimana puasa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Saya ingin tilawatil Quran sebagaimana tilawatil Quran dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Semua kebaikan-kebaikan dilaksanakan oleh Rasulullah SAW saya ingin lakukan pada Ramadan tahun ini. Karena jangan sampai Ramadan tahun yang akan datang kita sudah tidak bertemu lagi. Hadirin rahimakumullah. Jadi Rasulullah SAW hanya dengan 8 kali melaksanakan saum Ramadan sampai pada tujuannya. Puasanya model mana? Puasanya Rasulullah puasa yang apa? Khasun lil khas, khusus dan lebih khusus lagi. Kalau kita ingin sama dengan Rasulullah, ya kita pun harus sama, mengikuti amal-amal yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, takwa
Abdullah Abu Hanifah dalam kitab Al-Mabadi'us Salasah menjelaskan tentang takwa, di mana salah satunya beliau mengatakan bahwa takwa itu hayatud dhamir wa kaifiyatuz zahir. Takwa itu bentuknya tidak kelihatan, tapi bisa terlihat dari apa? Kaifiyah, ciri-cirinya. Ciri-ciri orang yang bertakwa kelihatan, bentuknya tidak apa? Bentuknya tidak kelihatan, tapi ciri-cirinya bisa apa? Ciri-cirinya bisa kelihatan. Contoh, kita punya ruh, tapi kita tidak tahu ruh kita seperti apa. Tapi kita bisa membedakan antara orang yang punya ruh dengan orang yang tidak punya ruh. Cirinya ada, apa cirinya? Orang yang punya ruh masih apa? Masih hidup. Ya, orang yang punya ruh masih hidup. Ciri hidup apa? Ciri hidup bergerak. Nah, sehingganya orang yang punya ruh ya bergerak gitu. Orang yang tidak punya ruh ya tidak bergerak. Takwa pun demikian. Takwa itu hayatud dhamir, hayatnya, bentuknya tidak nyata. Tapi kaifiyahnya, ciri-cirinya bisa apa? Bisa kelihatan. Dan banyak sekali ciri-ciri ketakwaan diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran begitu banyak menceritakan tentang apa? Tentang karakter orang yang apa? Bertakwa. Dan yang sangat luar biasanya adalah apabila ketakwaan ini sudah merambah, sudah menghinggapi segenap manusia, maka keberkahan akan Allah bukakan, pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-A'raf, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Lau anna ahlal qura amanu wattaqau. Apabila penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakah. Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan minas sama'i wal ardh, dari langit dan dari bumi. Kalau ayat ini kemudian kita pertanyakan kepada kita hari ini, suatu penduduk suatu negeri yang penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah bukakan pintu keberkahan. Sekarang hidup kita di Indonesia ini penuh berkah enggak, Pak? Kita rasakan enggak keberkahannya, atau justru turfa'u barakah, dihilangkan keberkahannya? Apabila ketakwaan ini bukan lagi hanya menjadi individu, tetapi ketakwaan yang sudah merambah kepada segenap manusia, kepada segenap penduduk suatu negeri, maka keberkahan bukan dirasakan oleh per individu, tapi keberkahan akan dirasakan oleh segenap penduduk negeri. Yang beriman ataupun yang tidak beriman akan terkena imbas keberkahannya. Tapi kalau hari ini kita rasakan, kita bukan memperoleh keberkahan, Pak, tapi apa? Turfa'u barakatun min kasbim. Allah hilangkan keberkahan dari segenap usaha-usaha kita. Hilang hidup berkah ini, Pak. Kenapa? Berarti ketakwaan belum merambah kepada segenap penduduk negeri. Mungkin ada individu-individu yang sudah sampai derajatnya apa? Menjadi takwa. Tetapi yang dikehendaki, yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW bukan takwa dalam arti kata hanya individu, tapi bagaimana caranya agar ketakwaan itu bisa dirasakan, bisa nampak kepada seluruh penduduk negeri. Sehingga dengan itu Allah turunkan, Allah berikan keberkahan kita kepada kita semua, kepada seluruh penduduk negeri. Dan ini menjadi PR kita bersama. Kenapa? Kenapa menjadi PR kita bersama? Karena sudah lama kita hidup di suatu negeri, yang negeri kita sangat kaya, yang negeri kita sangat luar biasa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah menginformasikan tentang kekayaan negeri kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Pak? Alam taro kaifa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Tidakkah kamu perhatikan bahwa Allah sudah membuat suatu perumpamaan tentang sebuah negeri, tentang sebuah negara, kanat aminatan mutmainnah, yang negeri itu, yang negara itu penuh dengan keamanan, penuh dengan ketertiban, penuh dengan kenyamanan. Ya'ti rizquha ragadan min kulli makan. Allah datangkan kepada negeri itu rezeki dari berbagai macam arah. Fakafarat bi an umillah. Tapi penduduknya mengingkari nikmat yang Allah berikan. Karena mengingkari nikmat yang Allah berikan, fa'adzaqallahu libasa ju'i wal khawfi ma kanu yasnaun. Maka Allah rubah
kehidupan yang damai, kehidupan yang tentram, kehidupan yang berkah, diganti dengan apa? Kehidupan yang penuh dengan ketakutan, kehidupan yang penuh dengan kecemasan, kehidupan yang penuh dengan kekurangan. Kenapa? Fakafarat bi an umillah, karena kita mengingkari nikmat yang sudah Allah berikan. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum darul bawar. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menukar keimanannya dengan kekufuran, Allah akan halau mereka ke lembah kebinasaan. Hadirin rahimakumullah. Jadi dengan ayat-ayat ini kita perhatikan, apabila suasana Ramadan ini dihadirkan bukan hanya pada bulan Ramadan saja, karena betapa ruginya orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan, begitu meningkat kebaikan-kebaikannya, kemudian selepas Ramadan hilang semua kebaikannya. Inilah yang para ulama mengatakan apa? Halakatir ramdaniyatun, celaka bagi mereka yang apa? Yang ramdaniyah, yang melaksanakan Ramadan sifatnya musiman. Jadi Ramadan itu disebut apa, Pak? Musiman. Celakalah bagi orang yang musiman. Selesai, selepas musimnya selesai, maka semua kebaikan-kebaikannya pun selesai. Di bulan Ramadan 1 bulan full dia tadarus, Ramadan selesai tadarusnya, celaka. Di bulan Ramadan setiap hari dia bersedekah, Ramadan selesai sedekahnya, celaka. 1 bulan full dia qiyamul lail di bulan Ramadan, Ramadannya selesai juga qiyamul lailnya, celaka. Halakatir ramdaniyah, celaka orang-orang yang musiman itu. Nah, sehingganya nuansa Ramadan ini harus kita bawa juga kepada 11 bulan selesai bulan Ramadan. Ini PR berat, Pak. Dan PR berat ini memang harus ada yang mengkomando. Yang bisa mengkomandonya adalah mereka yang memiliki kekuasaan dengan regulasi yang diberikan. Apabila orang yang berkuasa memberikan regulasi bahwa kehidupan Ramadan ini harus dibawa kepada 11 bulan selepas bulan Ramadan, maka insya Allah pintu-pintu keberkahan itu bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi bisa kita rasakan kenikmatannya, bisa kita rasakan kebahagiaannya di 11 hari selesai bulan Ramadan. Nah, oleh karenanya sekali lagi hadirin rahimakumullah, kita semua berharap, kita semua berkeinginan, mari sama-sama, mumpung Ramadan ada di tengah-tengah kita, mumpung baru 10 hari, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya puasa-puasa biasa, selamat tinggal puasa-puasa biasa. Puasa biasa hanya menahan lapar dan haus saja, sementara kita tidak memperoleh apa-apa dari puasa kita. Ini yang Rasul ingatkan kepada kita, kamin shaimin laisa lahu min siyami ila ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, namun yang dia dapat hanyalah apa? Haus dan lapar saja. Sedangkan Rasul juga mengingatkan kita, man lam yadaqul zur wal amalu bih. Barang siapa yang tidak mampu menahan dirinya, tidak mampu menahan lisannya dari berkata dan dari berbuat yang keji di bulan Ramadan, Allah tidak peduli dengan rasa lapar dan dengan rasa hausnya. Kita kebagian hanya lapar dan hausnya saja, sementara tidak memperoleh apa-apa. Tapi ini banyak diyakini oleh orang. Yang penting puasa saya nggak batal, sehingga nggak perlu bayar apa? Nggak perlu bayar qada. Mari kita tingkatkan kepada apa lagi? Bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi kita tingkatkan juga bagaimana agar tidak hilang pahala puasa kita. Dengan cara apa? 5 perkara tadi. Apa pertama? Kadzib, dusta. Kenapa? Ra'sul dzunubi kadzibun. Kepala dari semua dosa adalah dusta. Bahkan dusta ini masuk dalam kategori apa? Ayatul munafik. Ciri-ciri dari orang-orang munafik, idza hadasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza atumina khana. Jadi orang yang berpuasa pun kalau dia kadzib, Pak, masih punya apa dia? Ciri apa? Ciri munafik. Yang kedua, enggak gibah. Kita sering tuh Pak perhatikan orang habis melaksanakan sholat subuh, pulang dari masjid, sepanjang masjid tuh bersama temannya ngomongin orang. Padahal baru jam berapa, Pak? Habis sholat subuh udah ngapain? Ghibah. Sedangkan puasanya masih panjang, Pak, sampai jam 6 itu sampai berbuka. Tapi dia udah nggak dapat apa?
Udah nggak dapat nilai apa-apa kecuali apa? Lapar dan haus saja. Adu domba. Ya. Namimah, adu domba. Ini si buzzer belum juga istirahat di bulan Ramadan, Pak. Masih apa terus? Masih ngegas terus di bulan Ramadan. Jangan. Kemudian apa? Bersumpah palsu. Dan melihat sesuatu dengan apa? Dengan syahwat. Kita terbebas nggak dari ini, Pak? Di bulan Ramadan ini 10 hari. Mudah-mudahan terbebas. Mudah-mudahan terbebas. Nah, kalau terbebas dari yang 5 ini, maka kita mampu mengisinya dengan yang hal-hal yang positif tadi. Ada 5 amal, 1 zikir. 5 amalnya, 1 di siang harinya kita berpuasa, malam harinya kita salat tarawih, kemudian kita baca tadarus Quran, kemudian kita sedekah, kemudian kita silaturahim, dan berbanyak apa? Zikir. Maka dengan ini saum kita akan meningkat, bukan hanya amun, bukan hanya khasun, tapi khas lil khas. Saum yang model inilah yang dijalankan oleh Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah. Satu hal lagi, bahwa banyak orang menjadikan saum Ramadan sebagai alasan untuk bisa bermalas-malasan, alasan untuk bisa santai-santai dan sebagainya. Padahal Rasulullah SAW mencontohkan apa yang beliau kerjakan di bulan Ramadan. Ada perang yang paling besar yang dialami oleh Rasulullah SAW, namanya Qatlul Badar, perang Badar. Perang Badar itu terjadi bulan apa? Bulan Ramadan. Tanggal berapa? Mulai perangnya tanggal 17. Persiapannya bukan dari tanggal 17. Dari bulan apa? Dari bulan Sa'ban sudah diapain? Dipersiapkan. Sehingga Rasulullah SAW merancang perang pertama, perang paling besar, perang pertama di bulan Ramadan. Ya. Ketika dia sedang berpuasa, ketika Rasulullah SAW berpuasa, kemudian tentara kafirin tidak berpuasa. 313 yang dihimpun oleh Rasulullah SAW untuk maju dalam perang Badar, semua dalam kondisi berpuasa. 1000 tentara kafirin yang masuk dalam perang Badar, 1000-1000-nya tidak ada yang berpuasa. 313 tentara mukminin, tentara muslimin tidak memiliki persenjataan yang lengkap. 1000 tentara kafirin memiliki persenjataan yang lengkap. 313 tentara mukminin bukan tentara terlatih. 1000 tentara kafirin adalah tentara yang terlatih. Tapi apa yang terjadi? Allah menangkan orang-orang mukminin dengan doa Rasulullah yang sangat luar biasa. Ya Allah, jika engkau kalahkan pasukan yang sedikit ini, jika engkau tidak tolong mereka ini, walam tuqbad ala ahadin ilal ar, tidak akan ada satu orang pun yang akan menyembahmu di atas muka bumi ini. Maka Allah menangkan tentara Badar. Ini pelajaran yang sangat berharga buat kita. Pelajarannya adalah Ramadan bukan waktu untuk berleha-leha. Ramadan bukan waktu untuk bersantai-santai. Justru kualitas seorang mukmin memperlihatkan dirinya di bulan Ramadan. Aktivitas seorang mukmin terlihat, tergambar, nyata, jelas di bulan Ramadan. Sehingganya bulan Ramadan adalah puncak dari semua amal. Tidak ada sholat sunnah yang paling baik nilainya kecuali sholat sunnah yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Tidak ada tadarus Quran terbaik kecuali tadarus Quran yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Tidak ada sedekah terbaik kecuali sedekah yang kita tunaikan di bulan Ramadan. Tidak ada silaturahim terbaik kecuali silaturahim yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Tidak ada zikir, doa dan sebagainya yang kita kerjakan kecuali yang paling terbaik di bulan Ramadan. Maka mari sama-sama kita isi Ramadan kita dengan hal-hal yang positif yang bisa menghantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala 10 hari Ramadan yang sudah kita jalani, semoga Allah terima dan abadikan sebagai catatan amal soleh buat kita. Dan sisa harinya kita berharap agar diberikan keistiqomahan, diberikan kekuatan, diberikan kemampuan, sehingga kita bisa mengisinya dengan hal-hal yang positif yang akan menghantarkan kita pada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya.
Oh iya. Fadhil, hafalin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, alhamdulillah negara kita ini aman, di mana dari Aceh sampai Sabang kita dapat sholat, dapat puasa, dapat bantuan pemerintah, semua masjid bagus, saya keliling-keliling ke mana-mana, semua Jakarta Utara, masjid ramai. Alhamdulillah kita bersyukur, kita tingkatkan betul, tapi bukan berarti negatif. Kita begini mungkin. Alhamdulillah ulama kita dan kita bagus. Syukurin Allah, alhamdulillah akan ditingkatkan. Tolong dibuka bahwa di IPB, India, Pakistan, Bangladesh, Masya Allah, susah sekali Pak seperti India. Sedih kita, di Afrika sedih. Even di Afrika, saya 20 tahun di Arab, susah, untuk seperti ini susah. Tidak bisa melawan, harus ada panitianya dan sebagainya. Syukurin dulu kita, bahwa kita tidak akan lagi. Ya. Silakan ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifiyah qiyamul lail Rasulullah di bulan Ramadan. Seperti apa sih salat malamnya Rasulullah di bulan Ramadan? Jadi Rasulullah SAW melaksanakan salat malam antara bulan Ramadan atau bukan bulan Ramadan dengan bilangan yang sama. Kemudian salat tarawihnya Rasulullah SAW yang dia kerjakan secara berjamaah, memang banyak hadis yang kita temukan beliau hanya mengerjakannya 3 malam saja yang dia kerjakan secara berjamaah. Setelah itu Rasulullah SAW tidak keluar dari kamarnya, tidak keluar dari rumahnya. Tetapi Rasulullah SAW membiarkan sahabat yang sholat secara berjamaah. Membiarkannya Rasulullah ini menjadi ketetapan hukum bahwa boleh dikerjakan secara berjamaah. Gitu. Kenapa Rasulullah hanya 3 malam? Khawatir dijadikan apa? Jadikan kewajiban. Walaupun Rasulullah katakan apa? Innallaha ta'ala farada shauma Ramadan wa sanantu qiyamahu. Allah mewajibkan puasa Ramadan, sementara aku mensunahkan sholat pada malam harinya. Kemudian perkara bilangan jumlahnya, berapa yang biasa dikerjakan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah SAW memang biasa mengerjakan sholat malam berapa bilangannya? 11. Dengan apa? Dengan witir. Lalu kenapa ada 23? Ada sahabat mengerjakan yang 23. Dalam hal ini Umar bin Khattab, kemudian diikuti oleh siapa? Utsman, Ali dan sebagainya. Sedangkan keluar dari lisan Rasulullah SAW mengatakan apa? Alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin. Ikutilah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Artinya kita mengikuti Rasulullah silakan, kita mengikuti khulafaur rasyidin juga atas perintah siapa? Perintah dari Rasulullah SAW. Nah, jadi perkara yang 11, perkara yang 23 bukan masanya lagi diapain? Diperebutkan, diramaikan, diributkan. Perkara dia kerjakan di rumah atau dia kerjakan secara berjamaah bukan perkara yang diapain lagi? Diributkan. Kita semuanya sudah mafhum akan perkara ini. Kemudian tadi kita katakan keberkahan di bulan Ramadan ini sangat luar biasa. Walaupun keberkahannya baru banyak yang mengalami secara individu. Andaikan nilai-nilai ketakwaan ini sudah menghinggapi semua manusia, niscaya keberkahan itu bukan lagi dirasakan oleh individu, tapi dirasakan secara semuanya. Termasuk juga saudara-saudara kita yang tadi disampaikan. Bagaimana saudara kita yang di Kashmir, bagaimana saudara kita yang di India, di Irak dan sebagainya, di negara-negara sedang konflik. Mereka tidak semudah melaksanakan sholat tarawih, tidak semudah melaksanakan shaum Ramadan sebagaimana mudahnya kita sedang melaksanakan puasa Ramadan. Nah, oleh karenanya situasi dan kondisi seperti ini memang diapain? Dijaga agar kenyamanan kita dalam hal beribadah terus dirasakan kenikmatannya, namun juga kita berharap agar ditingkatkan kualitasnya, sehingganya ibadah kita sekali lagi bukan hanya keberkahan individu yang bisa kita rasakan,
tapi juga keberkahan menghinggapi semua umat muslimin di dunia. Itu Pak. Cukup ya? Iya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dusta yang bagaimana yang dapat merusak puasa ya? Karena kan dusta juga banyak dusta. Iya. Ya, ada dusta yang mungkin tidak merugikan orang. Betul. Ya, dan juga ada yang merugikan orang. Nah, yang mungkin yang dimaksud dusta ini pastinya yang merugikan orang. Nah, Iya. contohnya gini, katakanlah anak kita bilang minta duit, misalnya kita tahu kalau kita Kasih. itu akan bagaimana punya. Kita bilang nggak ada, itu kan dusta. Padahal kita punya gitu. Nah, Iya. yang semacam ini termasuk dusta yang tadi atau mungkin kalau orang misalnya kita dagang lalu kita selipkan yang Buru-burunya. campur itu namanya dusta. Nah, itu kan nanti merugikan pembeli. Iya. Yang gimana? Iya. Baik. Oleh Rasulullah SAW hanya ada 3 dusta yang dibenarkan oleh Rasulullah. Hanya ada 3 dusta. Yang pertama untuk apa? Mempertahankan keutuhan rumah tangga suami dan istri. Yang kedua untuk apa? Menjaga keamanan jiwa kita. Ini boleh apa? Boleh berdusta. Walaupun nanti strateginya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian yang ketiga untuk apa? Menjaga kemuliaan. Ya, menjaga kemuliaan apa? Menjaga kemuliaan Islam. Ini boleh diapain? Boleh berdusta. Contoh gini. Secara nilai kelihatannya Rasulullah SAW berdusta, tapi sebenarnya dia tidak berdusta. Tapi ini yang termasuk perkara yang dibolehkan. Suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk, kemudian tiba-tiba ada orang yang berlari minta perlindungan siapa? Minta perlindungan dari Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah berjanji untuk apa? Melindunginya. Kemudian Rasulullah berdiri, orang yang mengejarnya datang bertanya, apakah kamu tahu si Fulan? Rasulullah katakan apa? Sejak saya berdiri tidak ada. Kalau kita tidak telah secara jelas, Rasulullah berdusta tidak? Berdusta. Tetapi Rasulullah punya sikap yang sangat jelas. Sejak saya kapan? Sejak saya berdiri saya tidak apa? Saya tidak melihat ada orang lewat. Kecuali ketika apa tadi? Ketika duduk. Apakah Rasulullah berdusta? Berdusta tidak? Ini termasuk apa? Dusta yang diapain? Dibolehkan. Suatu hari Rasulullah SAW mengutus seorang sahabat, untuk mengambil, atau Rasulullah untuk mengambil air, Kemudian bertemulah dengan tentara kafirin, yang memang hendak memerangi Islam, Kemudian setelah dialog, pertanyaan-pertanyaan, maka Rasulullah ditanya. Kalau Rasulullah SAW menjawab dengan pertanyaan yang jelas bahwa dia baru saja dari air, ada yang ngambil air dan sebagainya, tentu orang itu sangat marah. Tapi Rasul mengatakan saya dari air. Yang dia maksud saya dari air itu saya bersumber dari apa? Minal ma, dari air. Bukan air yang dimaksud air yang diambil untuk minum. Tapi keberadaan manusia dari apa? Dari setetes air apa? Air mani. Itulah sumber kita dari air. Rasulullah tidak berdusta. Padahal Rasulullah dari air, tapi Rasul tidak mengatakan dari air yang dimaksud tadi, bahwa dia habis ngambil air untuk para dan sebagainya. Tapi dia katakan saya dari mana? Dari air. Dari air itu maksud dari apa? Dari air mani. Prosesnya seperti itu. Kemudian ada juga sahabat bertanya, seorang wanita bertanya kepada Aisyah, minta nasihat kepada Aisyah tentang perlakuan suaminya yang sangat apa? Yang sangat pelit, tidak mudah memberikan uang kepada keluarga. Kemudian minta kepada Aisyah, tolong tanyakan kepada Rasulullah, bolehkah saya mengambilnya? Maka kata Rasulullah, boleh, diambil sesuai dengan yang dibutuhkan saja. Diambil sesuai dengan apa?
kebutuhannya saja, jangan lebih dari yang dibutuhkan. Sehingganya sang suami merasa apa? Kehilangan dengan diambilnya uang tersebut. Tetapi kepada si istri ketika ditanya, istri pun nggak apa, tidak menjawab bahwa dia yang ngapain, dia mengambil. Padahal dia mengambil hanya untuk kebutuhannya dan sudah izin kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah membenarkan kedustaannya bahwa dia yang ngapain, yang mengambilnya. Nah sehingga tadi kita katakan 3 perkara yang diperbolehkan, termasuk di dalamnya tadi bagaimana cara kita menjaga keamanan diri kita, keamanan keluarga kita. Apalagi kalau kita tahu tadi si anak ini kalau kita berikan uang yang dia minta, pasti dengan uang tersebut dia akan poya-poya, dengan uang tersebut dia akan membeli sesuatu yang memang kurang manfaat. Kita katakan hari ini tidak apa? Tidak ada. Padahal ada gitu. Apakah dosa-dosa seperti ini akan membatalkan puasa kita? Ada jalan tengah yang lebih baik lagi. Nah, uang ada, tapi ada kepentingan yang lebih baik daripada itu. Kalau kita khawatir untuk apa? Untuk mengotori puasa kita. Walaupun dibolehkan. Walaupun dibolehkan, tapi ada cara yang lebih baik. Apa cara yang lebih baik? Uangnya ada nak, tapi ada yang lebih penting lagi daripada sekedar permintaan kamu. Artinya kita mendidik apa? Secara kejujurannya kita berikan, tetapi kita sampaikan ada perkara yang lebih butuh lagi, sehingga keinginan anak diapain? Bisa ditunda keinginannya. Jadi untuk menjaga keutuhan rumah tangga boleh kita berdusta, untuk menjaga keamanan diri kita boleh kita berdusta, juga untuk menjaga kemuliaan agama kita boleh apa? Berdusta. Yang tidak boleh berdusta itu adalah dengan unsur kesengajaan. Kita berdusta untuk keuntungan kita, untuk juga apa? Merugikan orang lain. Dan kita sudah mafhum model dusta-dusta yang mana yang akan apa? Akan membatalkan puasa kita. Model dusta yang mana yang akan membatalkan puasa kita? Model tadi perdagangan yang tidak jujur, jangankan di bulan Ramadan, bulan lain pun memang tidak apain, tidak boleh, dengan menimbun harga, dengan mengurangi apa, takaran dan timbangan. Ini memang perkara yang pasti apa, perkara-perkara yang akan membatalkan puasa kita, membatalkan pahala, bukan membatalkan puasa. Orang yang berdusta, orang yang adu domba, perlu bayar qadha enggak? Tidak perlu bayar qadha, karena memang puasanya enggak apa, puasanya nggak batal, tapi yang hilang apanya? Pahalanya. Dan yang paling banyak justru yang mana? Puasa yang modern paling banyak. Puasa yang hilang pahala. Itulah yang disampaikan Rasulullah. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa yang dia dapat hanya apa? Lapar dan haus saja. Tadi kita katakan pulang sholat tarawih, pulang sholat subuh, ngapain tuh? Berghibah, ngomongin orang dan sebagainya. Padahal masih pagi sekali. Menahan lapar dan haus sampai kapan? Sampai datang waktunya berbuka. Nauzubillah. Mohon maaf ya nak. Ya. Iya Pak, silakan. Ghibah. Karena kan di era sekarang ini ghibah kan bisa sangat luar biasa ya. Iya. Yang spesifik yang saya tanyakan adalah apakah kita mendengarkan orang berkita, kita membaca postingan tentang kita, itu termasuk kita ikut berkita, termasuk juga apakah berita mengenai public figure, kejelekan public figure kita membaca, termasuk kita ikut berkita. Termasuk ini kan menjelang tahun politik, berita tentang burukan capres yang lain gitu kan, banyak sekali berita itu. Iya. Nah itu termasuk itu berkita kalau kita baca dengan seperti itu. Iya, baik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita dapat postingan, Pak, kalau kita dapat postingan yang postingan itu sangat bermanfaat, yang postingan itu sangat baik, kemudian kita share kembali postingan itu, kita dapat pahala nggak? Dapat ya? Kita dapat. Kemudian kita dapat postingan yang negatif, yang di dalamnya ghibah dan sebagainya, kemudian kita share kembali, kita dapat dosa nggak? Dapat dosa, gitu ya. Jadi kita menyebarkan apa? Menyebarkan dusta. Sama juga tadi, kita dapat postingan yang positif, kemudian kita sebar, kita dapat apanya? Pahalanya.
Kemudian kita dapat postingan yang negatif, yang memang di dalamnya provokasi dan sebagainya, nilai-nilai keburukan dan sebagainya. Kemudian kita share lagi, maka kita dapat apanya? Keburukannya. Gini, kita baca di dalam Al-Quranul Karim. Salah satu yang kita baca dalam Quran di bulan Ramadan, kita baca Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang keburukan-keburukan Fir'aun, keburukan-keburukan Hamam, keburukan-keburukan orang-orang kafir dan sebagainya. Berarti Allah bergibah gitu di bulan Ramadan. Allah menceritakan tentang apa? Keburukan-keburukan pemimpin-pemimpin zalim gitu kan. Yang sudah jelas-jelas apanya? Kezalimannya. Dosa enggak? Dosa enggak, Pak? Enggak ada dosa. Kenapa? Agar dijadikan apa? Pelajaran. Jangan sampai kamu seperti itu. Jangan sampai kamu seperti itu. Artinya apa? Manakala sudah jelas kezolimannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan bahwa Fir'aun itu salah satu manusia yang apa? Yang melampaui batas. Inna Fir'auna ala fil ar. Sesungguhnya Fir'aun itu orang yang melampaui batas. Dia telah memecah belah penduduknya, menjadikan orang-orang laki dibunuhnya, orang perempuan dibiarkan hidup. Sesungguhnya Firaun pemimpinnya apa? Melampaui batas dan berbuat kerusakan. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kepada mereka yang memang sudah jelas-jelas apanya? Sudah jelas-jelas kezalimannya, boleh diapain? Diceritakan. Untuk apa? Menjadi pelajaran supaya yang lain jangan apa? Jangan mengikutinya. Tetapi kepada mereka yang belum jelas, masih samar dan sebagainya, apalagi belum jelas apakah beliau akan jadi atau tidak, ini ditahan dulu. Tapi kalau yang sudah jelas, boleh nggak? Boleh. Yang sudah jelas, boleh. Kalau yang belum jelas, jangan. Nah, bagaimana infotainment ini? Kan banyak nih infotainment. Di bulan Ramadan pun masih suka ada tuh, yang menceritakan tentang perkara rumah tangga artis yang begini dan sebagainya. Ini sudah jelas sangat apa? Gibah. Ya. Kenapa? Kalau yang dia bicarakannya itu adalah benar, dia sudah bergibah. Kalau dia bicarakannya itu salah, dia sudah apa? Memfitnahnya. Jadi tidak ada baiknya. Maka lebih baik diapain? Ditinggalkan. Iya. Saya singgah ngomongin, tapi saya ngapain? Asik mendengarkan. Ya, berarti kita nggak ngapain nih? Kita tidak menjaga apa kita? Lisan kita. Padahal yang perlu kita jaga dalam bulan Ramadan apa kita? Al-jawarih, seluruh anggota tubuh kita. Ya, pendengaran kita, penglihatan kita, kaki tangan kita, pandangan hidup kita, semua diapain? Dijaga. Jangan sampai kitanya tidak ngomongin, tapi sebelah kita lagi ngomongin, kita malah ngapain? Asik menikmati. Jangan. Namanya kita nggak jaga apa nih? Pendengaran kita. Gitu Pak ya. Jadi kita pasif mendengar atau membaca saja, terus gibah saja. Perhatikan, tadi kita katakan kalau kita membacanya, kalau kita tidak baca kita nggak tahu isinya. Tapi apa yang kita baca tidak diapain? Tidak dilanjutkan untuk men-share-nya. Kalau apa yang kita baca ini kebaikan, kita share, kita dapat kebaikan nggak? Kebaikan. Tapi kalau kita baca ini sesuatu negatif, jangan diapain? Jangan di-share, selesaikan saja itu sudah. Kita sudah tahu. Gitu Pak. Ya. Ya. Cukup ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.